ibunya ngomong kayak gini, kamu nggak akan pernah bisa bertemu dengan Angeline. Lihat, perhatiin, kita kan fokusnya ke kalimat. Ini adalah locking hand. Ini adalah tangan yang tanpa sadar memberitahukan di mana letaknya kuburan itu berada. Oh iya. Nah, kita ngukur nih derajatnya. Dibongkar kuburannya, ketemu dong. Selamat datang di Benang Kehidupan, ngupas tuntas misteri kehidupan manusia. Nah, tentunya hari ini ada berbeda lagi. Kedatangan tamu istimewa juga yang ya siapa yang gak kenal dengan Poppy Amalia. Masya Allah. Kak, thank you banget udah mau mampir. Aduh, ini luar biasa banget. Karena baru hari ini ya kita benar-benar mengupas lagi nanti yang lebih dalam lagi. Terima kasih sudah ngundang. Benang kehidupan luar Benang biasa. Kehidupan. Tapi kita nanti nggak takut kan Kak Poppy dengan bahas-bahas yang serem-serem segala macam seperti itu? Nggak takut. Senang banget. Kan udah ada Dede di sebelahnya. Iya, ada Dede di sebelah. Seperti biasa Kak Poppy itu benar-benar aura yang luar biasa positif dan bisa buat aku lebih tenang, lebih bisa mengekspresikan diri dengan baik. Aku ngerasa kayak gitu. Iya. Alhamdulillah berarti kayak gitu. Berarti kalau kamu bisa mengekspresikan perasaanmu, berarti aku bisa membuat situasi dirimu tuh tenang ya. Iya, benar, tenang. Karena kan kreativitas itu dibutuhkan ketenangan. Ketenangan, baik. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih Kak Poppy di luar sana? Seperti biasa, kalau aku kan latar belakang kan psikolog, tapi aktivitasnya itu trainer, coaching gitu ya, seminar-seminar. Tapi di lembaga aku itu ada kegiatan yang rutin. Kita itu ada psikotes assessment. Assessment kita lagi lakukan di Kementerian Kesehatan. Wow, luar biasa. Jadi lagi memilih atau melakukan assessment untuk orang-orang yang eselon 2 gitu kan, untuk ditempatkan di posisinya masing-masing gitu. Luar biasa. Kemudian kita juga ada kegiatan saat ini lagi isu megatrust. Kemudian kemarin kita ke Kementerian Kesehatan, ke pusat krisis, kita ngelihat data di sana bahwa ada masyarakat Indonesia kalau sampai kejadian yang enggak nih sampai megatrust benar-benar kejadian apa-apa. Nah, itu ada 17.880 tenaga kesehatan seluruh Indonesia yang udah disiapin sama Kementerian Kesehatan. In case kalau kenapa-napa, mereka tuh udah ready. Tenaga kesehatan, jadi dokter-dokter, pokoknya semua perawat udah ready gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu kan gempa itu seperti apa dan kapan katanya informasinya. Nah, kita lagi kolaborasi juga nanti sama mereka, karena nanti kalau sampai kenapa-napa akan dibutuhkan post trauma healing. Jadi jatuhnya ke sana ya, kalau sampai ada kejadian gempa dan lain-lain pasti butuh psikolog yang akan membantu. Mungkin nanti dia bisa ikutan ya, kalau misalnya sosialisasi atau mengedukasi ke masyarakat tentang mitigasi gempa. Mitigasi gempa ya, berarti lagi sibuk itu juga. Iya, ngebantu sosial lah. Sama kemarin juga sempat ke Palang Merah Indonesia. Di Palang Merah Indonesia itu juga butuh darah banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngebantu orang yang membutuhkan, karena pada saat orang sakit itu darah butuh banyak banget. Transfusi darah. Jadi kalau mau bantu itu bagus banget ya, bisa ngelapor langsung ke PMI gitu loh. Jadi itu lagi sosial lah lagi. Itu salah satu bentuk sosial ya, kegiatan sosial. Guna menolong orang lain ya tentunya. Darah itu kan diperlukan pada saat orang lagi kecelakaan gitu kan, operasi. Itu kan butuh darah kan? Butuh darah, iya. Apalagi untuk beberapa kasus orang yang antara hidup dan mati, dia butuh transfusi darah cepet. Nah, kadang-kadang itu stoknya tuh karena kondisi apa-apa gitu kan suka sedikit kosong. Nah, makanya setetes darah kalian itu akan ngebantu nyawa orang lain. Jadi kalau misalnya Dede nanti mau nyumbang darah, jadi darahnya agak spesifik ya. Darahnya biru. Coba lihat. Darahnya O. Ya. Darahnya O. Cuma memang ketika mau transfusi darah itu ditolak karena memang tensinya juga rendah, HB-nya juga nggak mencukupi. Ya, ada indikatornya sih. Ini buat teman-teman juga nih yang sempat nonton, mungkin ini bisa jadi bala bantuan juga ya buat teman-teman di rumah sana gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kerjaan seperti ini tuh mikro ekspresi ya berarti memanggilnya.
Ya, sekarang aku ini sebenarnya disebut apa? Siapa aku ya? Sebenarnya siapa saya ya? Buat teman-teman di luar sana kan ada yang mengenal juga. Iya, saya sebenarnya psikolog, cuman saya mengambil spesifikasi untuk mempelajari micro expression, gitu kan. Jadi konsepnya gini, psikolog, kemudian banyak psikolog di Indonesia, gitu kan. Saya mau ngambil spesifik lagi, gitu loh. Psikolog yang mempelajari otak manusia. Itu kan itu lebih spesifik lagi kan. Oke. Kemudian psikolog belajar otak manusia, saya ngedalemin lagi kecilin lagi adalah micro expression. Lalu setelah mempelajari micro expression, bagaimana udah mempelajari pikiran orang dari ekspresi. Lalu saya pelajarin lagi komunikasi. Sehingga tadi pikiran orang tadinya A, kita rubah jadi B, tanpa dia sadar. Tanpa dia sadari. Itu namanya komunikasi persuasif. Wow, luar biasa, keren banget. Ini mungkin juga juga sih. bahannya berat banget buat aku. Enggak juga loh, itu kan Itu bisa dipelajari. bisa dipelajari. Karena kenapa? Karena communication is a power. Poinnya. Ya. Begitu kita menguasai komunikasi, kita menguasai dunia. Siap. Nah, di Indonesia tidak banyak orang yang menguasai komunikasi. Komunikasi. Begitu orang menguasai komunikasi, dia menguasai panggung-panggung di Indonesia, termasuk panggung politik. Sehingga orang bisa memilih dengan komunikasi. Sehingga orang bisa memanggil seorang artis dengan komunikasi. Communication is a power. Keren loh. Banyak orang. Dari awal perjalanan Kak Popi udah langsung mau. Oh enggak, perjalanan karir saya. Sempat kan Kak Popi jadi sinetronan ya? Iya. Awalnya. Jadi aku panjang nih deh. Iya, ceritain dong. Perjalanannya pertama adalah latar belakangku itu kuliah. Kuliah. Jadi sempat kuliah di Unsyah, lalu pindah ke UI, ekonomi gitu kan. Terus tidak menyukai bidangnya, saya menjadi pramugari. Dede nggak tahu. Nggak tahu kayak ini. Wah, teman-teman pasti kaget banget nih. Saya adalah pramugari Garuda Indonesia. Wah, luar biasa. Iya, tapi itu tidak pernah di Indonesia. Jadi tahun berapa itu, Kak? Oh, itu udah lama banget. Udah lama banget. Udah 15 tahun yang lalu lah. Tidak pernah di Indonesia. Jadi terbangnya tuh long flight. Jadi di Indonesia cuma 2 hari, berangkat lagi. Pokoknya nggak pernah di Indonesia. Nggak pernah di Indonesia. Nah, suatu hari karena tadi awalnya adalah kuliah kan, jadi satu-satunya pramugari itu mungkin ya kalau lagi kerja di jam seat crew, kan ada tempat untuk kru ya. Iya. Nah, duduk di situ tuh saya megang buku, gitu loh. Jadi senang banget baca. Nah, kayak rindu sama kampus kan. Akhirnya kuliah sambil kerja. Jadi pakaian pramugari, turun, gitu kan, dengan bawa koper, ke kampus, kuliah. malam. Jadi, tapi ngambilnya bukan ngambil ekonomi, tapi ngambilnya psikologi. Nah, nggak puas di situ, Dede. Aku kuliah lagi. Jadi saat yang bersamaan terbang, pakai baju seragam, satu ke kampus ngambil psikologi, satu lagi ngambil advance business di London School. Keren banget, parah. Jadi pas ujian yang mana nih? Akhirnya tinggalin pramugari, fokuslah ke psikologi. Jadi psikolog itu kejadian pertamanya adalah pada saat tsunami. 2004. Iya, gitu kan, ada kejadian tsunami Aceh. Kemudian di situ ada orang tua, jadi harus menyelamatkan karena informasinya kayak peristiwa Nabi Nuh ya, yang bawa kapal gitu kan, ke Nabi Nuh gitu kan. Karena informasi di sana itu udah gini, Aceh tenggelam. Berarti saya harus bawa kapal, gitu kan, harus bawa bantuan gitu-gitu kan. Beneran tuh sampai sana tuh ya nyari, banyak keluarga yang meninggal juga kan. Nyari karena belum ketemu sampai sekarang. Jadinya saya punya pengalaman tentang masalah gempa atau masalah tsunami ini luar biasa. Karena keluarga sendiri satu generasi meninggal dan nggak ketemu. Nah, makanya saya kenapa aware banget terhadap megatrust itu, karena I've been there. Pernah merasakan bagaimana mencari keluarga yang semuanya mayat semua gitu loh. Pernah ngelihat mayat yang terapung-apung, yang orang panik karena orang tua saya juga di situ lagi itu. Oh iya. Tapi karena rumah kita itu, rumah kita kuat dan posisinya juga tinggi, jadinya akhirnya rumah kita itu disewa sama USAID, sama pemerintah Amerika ya.
digunakan rumah itu akhirnya dijaga, dipakai sama Kedutaan Besar Amerika. Jadi mantan presiden Amerika pernah tidur di kamar di sana. Oh, luar biasa. Ya karena kuat itu kan dianggap Kuat, mereka. iya. Mereka kayak bantuannya juga ngasih kan ke Indonesia. Nah, setelah jadi pramugari, akhirnya saya mendirikan balik ke Aceh. Tadinya sangat hedon parah karena kan nggak pernah di Indonesia bahkan kan. Terbang terus. Nah, pas ngelihat banyak gelimpangan mayat dan lain-lain, ngelihat banyak anak-anak korban trauma. Kan Aceh itu sebelum tsunami ada kejadian pemberontakan GAM kan. Jadi ada konflik senjata. Oke. Nah, pada saat konflik senjata terjadi, tsunami. Jadi, sempat dengar. Jadi si Aceh itu satu-satunya daerah yang konflik senjata berbarengan dengan tsunami, satu kejadian. Kalau misalnya negara lain kan tsunami aja ya, Thailand tsunami aja, nggak ada yang konfliknya juga. Nah, Aceh itu atau Indonesia satu-satunya negara yang ngalamin double. Jadi sehingga pada saat situasi gempa, masyarakat tuh tidurnya bingung. Kalau keluar takut ditembak, kalau dalam takutnya rubuh. Oh, oke. Yeah. Bayangin mencekam gitu kan. Nah, akhirnya saya ke sana ngelihat banyak anak-anak yang trauma. Nah, akhirnya saya ngebantu ngediriin lah yayasan. Pertama kali itu ngediriin yayasan di situ untuk supported anak-anak yang korban tsunami ya. Jadi di recovery untuk trauma healing. Nah, ternyata nggak cuma anak korban tsunami aja, juga anak yang korban konflik. Kan konflik itu senjata ya, tembak-tembakan ya. Nah, anaknya itu traumatiknya parah. Nah, jadi akhirnya kita di situ di yayasan itu banyak banget kasusnya. Bergabunglah di situ, ada yang anaknya TNI, ada yang anaknya GAM. Tadi mereka berperang gitu kan. Itu di situ mereka anak-anaknya bisa bebas dan orang tuanya datang dengan memakai seragam masing-masing, dan saya mau mengajarkan ke mereka adalah indahnya perbedaan. United kayak gitu. Nah, akhirnya memberikan gambaran di dunia pendidikan, saya nggak ngeliat latar belakang kalian siapa. Gitu loh. Nah, bersatulah di situ. Nah, kemudian saya diminta perjalanan berikutnya, saya diminta menjadi Technical Assistant Gubernur Aceh. Angka selanjutnya ya. Jadi dibiayai oleh UNDP. Jadi PBB memposisiin saya sebagai Technical Assistant Gubernur. Nah, disitulah saya bersama dengan Gubernur mengubah keadaan Aceh. Tapi dari sudut pandang, dari perspektif psikologi. Nah, kita membuat pertama kali setelah konflik, saya membuat HUT TNI, seluruh rakyat digabungin di Belang Padang. Dan itu penyelenggaraan tidak menggunakan APBD. Jadi kalau saya bergerak nih, tidak pakai anggaran pembelajaran negara, daerah, dan lain-lain. Kita urunan masyarakat ngebantu TNI, gitu loh. Akhirnya bikin HUT TNI, jadi ngatur tank, ngatur terbang ini, terbang itu, segala macam. Lalu kita ngelatih pasukannya untuk persekusi massal. Nah, itu ngeliding itu tuh, sampai jadilah event HUT TNI. Luar biasa. Kemudian kita bikin juga Aceh Fair, bikin pameran pertama setelah konflik. Pameran besar, saya keliling 24 kabupaten kota, ngajakin UMKM untuk pameran kali pertama. Nah, itu bisa dapatkan omset sekitar 8-10 miliar pada kala itu udah lumayan banget. Mendatangkan tenda roder, dan posisi aku lagi itu bukan IO, cuman orang yang mau do something untuk daerah. Wow, termasuk kegiatan sosial juga ya. Sebenarnya jatuhnya sosial juga ya. Sejak di situ akhirnya nama aku naik nih ke Mabes, dibilangin gini, itu siapa sih yang bikin HUT TNI, heboh banget tuh, satu perempuan nih namanya Poppy bla bla bla. Nah, saya dipanggil nih sama Mabes. Pas udah dari Aceh udah beres nih, saya cuma mikir gini, saya udah melakukan sesuatu untuk daerah kelahiran saya kembali ke Jakarta. Karena saya harus melakukan hal yang lebih besar lagi. Nah, tinggalin Aceh. Kemudian saya dipanggil sama Mabes. Dari Mabes akhirnya diminta untuk ngebantu Kemenko Polhukam. Makanya saya ada di Kemenko Polhukam untuk ngebantu kegiatan di bawahnya itulah gitu. Luar biasa. Nah, itu sih. Terus abis itu mulai barulah masuk ke perusahaan-perusahaan dan masuklah ke TV. Oh, masuk TV-nya berarti
setelah perjuangan itu ya, setelah itu pengalaman yang luar biasa itu, masuk pertamanya di Soimah. Soimah yang lebih ke talk show. Iya, talk show-nya. Pertama diundang sebagai narasumber. Lama-lama tiap hari, makanya mereka ngata-ngatain kata Soimah, ini kenapa sih bintang tamu tiap hari ya dia? Lama-lama akhirnya di situ. Nah, dari situ figuran baru. dulu nggak sih? Iya, pertama awalnya di situ. Lama-lama akhirnya ke TV One stripping, sering di TV One, lalu ke Metro TV, Trans 7. Nah, dari sesuatu yang berat, aku ngebahasnya kan besarnya di TV One ya. Jadi artinya dari Soimah entertainmentnya, tapi besarnya tuh di TV One untuk ngebahas kasus-kasus pembunuhan dan lain-lain. Luar biasa. Nah, barulah masuk ke TV yang lebih light gitu, trans. Akhirnya malah jadi jatuh cinta dengan dunia entertainment. Dunia psikologi. Psikologi jadinya. Iya, walaupun sangat. udah sempat berkecimpung di sinetronan gitu, tapi lebih enak sebenarnya ke arah sana. Karena gini, aku pernah berada di posisi gini. Pagi syuting A, siang syuting B, sore syuting C. Terus saya nanya, sebenarnya saya ini siapa? Jadi tuh ada program tuh di Indosiar, kemudian TV One, yaitu kan Trans TV, lagi tuh pagi-pagi happy kan setiap hari stripping. Iya. Senin sampai Jumat. Habis itu pulangnya tuh ada di Global TV apa kemana gitu. Habis itu ada Indosiar, terus ada di SCTV. Lama-lama mikir, kok hidupku bukan ke bidang profesi aku lagi. Iya. Akhirnya tinggalin semua. Aku tinggalin pagi-pagi happy, aku tinggalin semuanya tuh. Wow. Keren. Nah, teman-teman di luar sana juga sempat tadi dimention Kak Poppy Amalia adalah membahas kasus nih. Kasus-kasus yang pernah diungkap. Itu apa aja yang luar biasa aneh, unik ya. Yang pengalaman aku yang paling tidak terlupakan kalau kebahas kasus artis sudah lah ya. Iya, artis mah udah lah ya dibahas itu tuh ayah. Belum tentu tuh beneran kan, tahu-tahu gimmick ya. Apa yang mau dibahas kan suka bohong. Artis sudah lah ya, nggak perlu didetailin seberapa banyak gitu kan. Tapi saya juga terus terang nih Dek. Iya, kalau artis saya hanya mau spesifik adalah ke sesuatu yang happy. Happy. Iya. Kalau yang nggak percaya gitu, aib nggak ya? Coba deh kalian infotainment. Wawancara saya untuk aib pasti saya tolak, nggak bakal mau. Kasus itu pembunuhan? Nah kalau itu lain, saya ngebantu orang yang menjadi korban kan. Nah itu saya ngambil tuh. Pernah ngebantu kasus yang heboh banget adalah Angelin. Tahu nggak sih Angelin? Yang di Bali, di mana ada seorang ibu tiri membunuh anaknya, membunuh anak tirinya. Lalu si anaknya masih kecil, terus nggak ketahuan di mana anaknya tiba-tiba hilang. Nah, Kak Poppy ngedeskripsiin lewat ini gerakan tubuhnya calon tersangka gitu. Iya, jadi di situ ada almarhum Merdeka Sirait. Nah, Merdeka Sirait saya deket banget karena lagi itu tuh sempat aktif lah di Komnas Perlindungan Anak kan. Nah, dia sempat cerita, Poppy abang nih, ibunya ngomong kayak gini, kamu nggak akan pernah bisa bertemu dengan Angelin. Nah dia ngomong gini, lihat perhatiin, kita kan fokusnya ke kalimat. Ini adalah locking hand. Locking hand. Ini adalah tangan yang tanpa sadar memberitahukan di mana letaknya kuburan itu berada. Oh iya. Jadi pas lagi nih, bang jelasin lagi bang, kayak gimana bang, kayak gimana. Jadi dia ngomong gini, hadapnya begini ke abang, terus ngomong gimana. Kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan Angelin selamanya. Nah kita ngukur nih derajatnya. Dibongkar kuburannya, ketemu dong. Jadi gesture itu telling the truth. Your face is also telling the truth. Dia berarti ke itu ya, ke blow up ya berarti. Iya, dan saya lagi itu di TV One, jadi kita ngobrol langsung sama Kapolda Denpasar lagi itu, hingga satu statement saya ungkapkan di situ dan siangnya tangkap. Tapi ngomong-ngomong tentang memecahkan kasus gitu, Kak Poppy berarti take risk gak sih? Oh iya. Takutnya ada resiko nggak? Ada kamu dijahatin lah dan apa kayak gitu-gitu nggak sih? Itu aku nggak mikir. Oh itu nggak mikir? Nah, lagi itu nggak mikir. Tapi tetap dong ada yang nggak. Nggak, setelah kasus. Setelah mengucapkan statement. Iya. Aduh. Itu besok-besok kan baru mikir. Nah,
Biasanya gitu tuh. Karena aku jadi. I'm so interesting ya. Ngerti nggak sih? Ngerti, Kayak dirimu tertarik dengan alam lain. Iya, horor. Kan kamu nggak takut tidur datengin sama dia? Takut. Ya kan? Pasti takut. Sebagai manusia biasa pasti ada rasa itu kan. Ada berasa khawatir. Cuma namanya profesi kadang tuh Nerobos resiko aja itu udah diambil. gitu. Nah, kasus yang kedua yang saya ungkapkan adalah Jessica Kumala Wongso. Ya. Wow, Jessica Mirna. Iya, Jessica Mirna itu kopi sianida. Nah, itu Berarti Kak Popi ngeliat dia yang bunuh gitu. Enggak sih. Enggak. Enggak, aktif gini. Lebih ke polisi, minta bantuan saya atau keluarga korban, kayak gitu tuh, ya. Jadi menganalisa untuk sifatnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kasus berikutnya adalah kasus Subang. Tahu nggak kasus Subang pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di mobil Alphard? Oh ya? Nah, itu saya ngebantu kasusnya, habis kejadian seminggu ngungkap nih. Ngungkap pelakunya, wawancara segala macam. Tapi kemudian setelah saya naikin kasus-kasusnya di YouTube ya, sampai polisi ngubungin dan lain-lain gitu kan, kita ngungkapin penelusuran tuh, kita ke sana juga. Di beberapa waktu kemudian saya diikutin sama pelakunya. Diikutin sama pelakunya. Jadi Kak Popi kemana? Iya, aku kan pergi ke Bandung. Lagi tuh ada acara lah, pergi ke Bandung, terus nginep di hotel kan. Terus tiba-tiba pas lagi mau naik ke atas, kok ini ada orang. Seorang lah. Kok ada dia di sini ya? Terus aku bilang gini, ini mungkin saya salah lihat. Ngomong sama asistenku, coba kamu lewat di situ deh, bener nggak dia? Kalau bener dia, kita pulang. Udah diikutin. Udah, terus akhirnya dia datang, dia ngeliat, bener, kita pulang sekarang. Langsung aku pulang. Terus habis kejadian itu, semua kasusnya itu aku cabut. Dan aku teleponin juga ya, untuk tolong jangan diangkat lagi. Udah. Nah, sejak itu, kayaknya saya nggak ngebahas kasus pembunuhan lagi deh. Udah, cuman cukup. Ngebantu kasusnya kemarin TV One minta saya bantu untuk analisa kayak gitulah kasus ya polisi yang kemarin itu penembakan ya, ya gitulah. Teman saya nggak mau terlibat lagi. Iya, soalnya punya pengalaman yang traumatis. Intinya adalah yang aku tarik di sini ada rasa kekhawatiran juga ya kalau terlalu banyak statement ya. Apa Dede kita bikin konten YouTube memang ngebantu gitu kan? Dapatnya apa? Iya, itu like bla 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 segala macam, oke. Tapi resiko nyawa kita. Benar. Siapa jaminannya? Polisi sudah ngomong gini. Nah, kamu bantu jadi tenaga ahli, jadi pakar ahli. Nanti kamu boleh masuk ke tempat lokasi TKP-nya bla bla bla. Enggak. Tapi resiko. Aku pulang dari Subang, resiko di aku. No. Jadi aku nggak mau terlibat. No. Udah. Kasus itu baru keungkap 2 tahun kemudian. Padahal aku dari awal udah tahu. Hebat ya. Nih kalau dan aku ninggalin di konten YouTube aku, ninggalin 1 di situ. Jadi oke, yang lain saya cabut, ini doang saya tinggalin. Saya berpikir mereka aware nih karena kita udah ninggalin 1 nih. Ada yang aware, ya udah 2 tahun kemudian baru keungkap. Oh, luar biasa ya. Ngomong-ngomong tentang kayak gini-ginian tuh ada rasa seremnya juga. Aku jadi kayak takut-takut juga buat aku untuk statement ya. Itu karena benar-benar ada. Kalau Dede mah wajahnya polos, adanya. Dia orang baik. Thank you. Tentunya Kak Popi kan bisa ngelihat mikro ekspresi gitu, apa segala macam bisa dianalisa. Pernah ada masa down kah yang membuat Kak Popi down? Aku orangnya energik banget ya, semangat 45 gitu kan. Aduh. Nah, ternyata tuh sebagai psikolog, sebagai manusia biasa itu pernah berada di satu titik yang kehilangan shock dan kehilangan segalanya. Itu pas kematian adikku. Oh iya, turut berduka cita. Iya, jadi adikku meninggal dalam kondisi yang peak. Artinya dia nggak kenapa-napa. Lagi senang-senang aja tahun baru, lagi happy-happy, main kembang api segala macam, besoknya meninggal. Jadi segitunya gitu loh, Dek. Orang tuh bisa, jadi kalau Tuhan mau mencabut ya anytime aja, nggak perlu tua, nggak perlu muda, nggak perlu sakit, nggak perlu apa, ya udah meninggal aja. Nah itu shock banget bener-bener. Karena apa? Karena di posisi itu kalau di Islam tuh ada namanya talqinin ya. Jadi pada saat orang mau
Sakaratul maut, naik napas satu gitu. Nah, itu kan antara hidup mati. Nah, itu aku yang ngebimbing gitu loh. Terus juga sebelum dia meninggal, dia sakitnya cuman diare gitu doang, jatuh udah diare. Nah, aku ada undangan di Keraton Jogja. Nih, mereka saksinya tuh. Aku ada undangan di Keraton Jogja. Sebenarnya nggak mau berangkat, cuman karena undangan dan aku juga humasnya MAKN. MAKN itu Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Jadi seluruh kerajaan di Indonesia. Nah, aku humasnya nih, kerajaan yang masih punya bangunan pengikutnya sejarah, ya kayak Jogja itu termasuk gitu kan, aku diundang ke sana. Nah, pada saat perjalanan ke sana tuh mau berangkat aja, terbang aja tuh kayak nggak bisa berangkat. Gate ditutup lah, lari sana lari sini, kayak kenapa ya nggak bisa berangkat. Sampai di sana itu mau pakai sepatu, tiba-tiba lepas sepatunya. Apa firasat itu? Nah, itu dia kayak petunjuk yang ngasih tahu untuk pulang. Oke, nah kemudian pada saat aku masih belum balik, tiba-tiba netes lah air gitu kan, air AC bocor. Dia kena semua, nggak ada kena, cuma kenapa saya cuma doang. Akhirnya bilang, Tia kita harus pulang. Lalu pas pulang. Tentang pembunuhan yang lagi viral sekarang. Ini si pelakunya tuh kok bisa datang ya pada saat korbannya di TKP. Nanti lihat videonya deh. Gitu loh. Dia bisa datang dan tidak ada ekspresi khawatir dan takut.